Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Saya minta maaf suara saya agak serak ya, habis flu. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 T Option manual tahun 2016. Nah, bersama video ini saya juga akan memberikan tips ya, bagaimana jika cara kita mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak di-reset. Nah, jika kita suka terhadap mobil secondnya, yang pertama kali kita perhatikan yaitu bodi dan tongkrongan. Jadi mobil yang kondisinya bagus, dia tongkrongannya tidak miring ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk bodi yang perlu kita perhatikan adalah nut. Ini adalah nut. Nut adalah sambungan antara komponen mobil, komponen bodi mobil. Jadi mobil yang tidak bekas benturan, dia nutnya itu masih simetris, masih lurus. Terus habis itu kita perhatikan juga permukaan dari bodi mobil. Jadi mobil yang tidak terkena tabrakannya atau benturan, dia bayangan yang timbul di permukaan bodi itu lurus, jadi tidak bergelombang. Nah, kita perhatikan sekeliling mobil, kita pastikan bahwa mobil ini aman atau tidak dari benturan atau dari nabrak. Nah, setelah kita pastikan bahwa mobil ini aman, berikutnya kita perlu periksa dalam interior. Nah, ini kuncinya dia terpisah dengan remote. Jadi coba kita buka dulu ya. Nah, ini ngunci dan ini yang buat buka mobil. Nah, oke. Sekarang kita periksa interior mobil. Nah, mobil yang aman, bebas banjir. Jika kita masuk ke dalam interior, dia baunya tidak berbau apek atau berbau yang tidak enak. Nah, untuk memeriksa mobil bekas banjir atau tidak, kita pastikan juga di bawah dashboard apakah ada bekas karat atau benturan. Terus habis itu juga pedal-pedal. Nah, mobil pedalnya ini haus berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, kita periksa juga apakah ada bekas karat di masing-masing jok ya, di rel, di pokoknya semua komponen yang ada besinya. Nah, jika kita pastikan mobil aman, nah coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita periksa apakah kondisi oli, level oli, terus habis itu kondisi coolant atau pendingin radiator. Nah, terus kita periksa juga apakah ada bekas rembesannya di mesin, terus di kolong, di kaki-kaki. Nah, seperti itu. Setelah kita periksa aman, coba kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kenapa? Karena mobil yang, sebentar saya kecilin dulu radionya. Nah, mobil yang nyalanya agak tersendat, ada kemungkinan pengisian, bisa juga akinya sudah tekor, atau bisa juga alternatornya tidak mengisi dengan bagus. Nah, getaran juga yang masuk ke dalam interior juga harus minim dari getaran. Kenapa? Karena kalau getarannya berlebih itu ada kemungkinan engine mounting bisa kena. Terus habis itu juga mesin tidak stabil, pincang dan sebagainya. Nah, mobil Datsun ini kilometernya di 41.000. Nah, untuk memastikan kilometernya sesuai, kita pastikan apakah ada rekod servis di mobil ini. Nah, mobil ini dia terakhir servis bulan 8. Nah, ini kebetulan ada ininya, tulisannya. Nah, kilometer berikut servis di 48.000. Nah, buku ini juga masih lengkap ya. Jadi buku servisnya juga masih ada. Nah, kita juga pastikan juga dari buku servis ini rekor nggak ini mobil. Nah, terus habis itu juga buku panduannya juga masih ada. Terus habis itu juga kalau nggak salah bon-bonnya juga bon-bon servisnya disimpan. Nah, buku servis adalah salah satu cara kita memastikan bahwa kilometer
yang ada di speedometer dengan mobil sesuai. Nah, sekarang kita coba periksa mesinnya. Nah, ini untuk membuka kap mesin. Oke. Nah, ini kacanya saya buka dulu. Oke. Nah, oh ya, kita pastikan juga nih door trim. Door trim juga masih bagus. Nah, ini sealer-sealer di pintu ini wajib kita periksa. Karena apa? Karena kalau sealer sudah tidak ada kemungkinan pintu gantian, atau kalau sealernya cacat atau rusak ada kemungkinan pintu sudah bekas reparasi. Nah, dia sudah power window tapi memang hanya di masing-masing. Jadi posisi supir ini tidak ada pengaturan power window untuk ke jendela-jendela yang lain. Nah, seperti itu. Spion juga masih manual ya, belum elektrik. Oke. Sekarang kita periksa mesinnya. Nah, untuk melihat mesin yang kondisi bagus itu dia getarannya minim. Terus kedua juga suara mesin itu konstan. Jadi iramanya itu konstan, tidak apabila iramanya tidak beraturan ada kemungkinan mobil mesinnya bermasalah. Nah, terus kita periksa juga di apron. Ini ada apron besi yang bagian depan, apakah ada bekas ketokan atau tidak. Terus di samping juga kita periksa seperti itu. Nah, terus di kap mesin juga kita periksa karena di sini juga ada sealer. Jika sealer yang nggak ada kemungkinan kap mesin gantian atau cacat, ada kemungkinan kap mesin sudah di repair. Nah, kita pastikan juga tidak ada oli yang rembes, terus habis itu tidak ada karat-karat di komponen-komponen mesin. Nah, oke. Oh iya, sama fan listriknya juga kita periksa putarannya masih kencang atau tidak. Nah, apabila mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas sebenarnya sih 7 penumpang ya, cuman bisa dikatakan 5+2 karena di baris ketiga hanya cukup buat anak kecil saja. Nah, mungkin Datsun ini menjadi pilihan apabila sedang mencari mobil second buat keluarga. Nah, sekarang coba kita periksa di baris keduanya. Nah, oke, sekarang saya duduk. Nah, ini posisi mengemudi saya tingginya 174 cm. Jadi masih ada sekitar 4 jari ya ruang kaki. Terus ruang kepala sih masih 5 jari lebih lah, 6 sekitar 6 jari seperti itu. Nah, dia senderannya sudah fix ya. Jadi tidak ada senderan kepala yang bisa di-adjust. Nah, dia kursi masih orisinil, masih bahannya bahan kain seperti itu. Nah, di baris kedua memang tidak ada cup holder ya. Nah, dia plafon juga masih bagus, masih bersih plafonnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita periksa juga door trim. Ini door trim juga masih bagus. Dia sudah ada dilengkapi dengan child lock. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, oke. Nah, untuk buka bagasi ini memang dari dalam ya. Jadi ini untuk buka bagasi. Terus ini untuk buka tangki bensin. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita periksa bagasinya. Dia nggak ada pembukaan di bagian luar ya, jadi bukanya hanya dari dalam. Nah, untuk bagasi memang space-nya sangat-sangat kecil apabila bangku baris ketiga ditegakkan. Tapi kalau bangku baris ketiga dilipat, kita masih dapat space bagasi yang lumayan. Oke. Terus habis itu sealer kita periksa juga. Ini pintu belakang sealernya juga masih aman seperti itu. Oke. Nah, terus ban cadangan di bawah, ban cadangan terletak di bawah ya. Oke. Nah, sekarang ini bensin di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini pintu belakang sebelah kiri ya. Door trim juga masih bagus. Ini sealer di pintu juga masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, oke. Nah, ini tampilan dashboard ya dari belakang secara keseluruhan. Nah, oke. Sekarang kita ke sini, pintu kiri depan. Nah, door trim juga masih bagus.
masih aman. Ini power window. Nah di sini juga sealer juga masih aman. Nah seperti itu. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah sekarang coba kita masuk ke dalam. Nah dia airbag single ya, single airbag. Di sini nggak ada kontrol untuk apa? Untuk hanya klakson doang. Terus ini biasa untuk lampu sama lampu sen. Ini untuk wiper. Nah di sini rem tangan ya, di rem tangan sistemnya tarik seperti ini. Nah AC juga masih dingin, masih aman. Ini hazard, ini standar dia GVC single DIN ya, single DIN. Nah ini untuk pengaturan kecepatan AC, ini untuk suhu AC. Terus ini untuk power outlet. Terus ini kecepatan manual 5 speed ya. Oke, nah dia spion masih standar, belum ada pengatur untuk kesilauan. Ini sun visor juga belum ada cerminnya. Nah ini ada buat naruh barang bisa nih. Nah di sini untuk ada penyimpanan terbuka juga. Oke, nah di sini ada cup holder ya. Di cup holder di depan ada 2, sama ada laci penyimpanan. Di sini juga bisa ada laci juga sedikit sih di bawah setir. Oke, nah untuk meriksa juga bekas banjir juga kita bisa melihat dari kunci seat belt, apakah ada bekas karat atau bekas lumpur. Nah seperti itu. Oke. Nah mungkin ini saja ya review mengenai Datsun Go Plus Panca 1,2 T option tahun 2016. Apabila berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil ada dicantumkan di video ini. Nah untuk pembeliannya itu bisa dengan cash, bisa kredit, dan juga bisa tukar tambah. Nah untuk kredit sendiri rekanan kami ada yang melayani kredit syariah. Nah seperti itu. Nah untuk Zal Motor sendiri itu mobil yang usianya di bawah 10 tahun, kami memberikan garansi mesin dan transmisi selama 1 bulan. Dan kami memberikan garansi mobil ini bebas banjir dan bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan. Nah di Zal Motor sendiri ini terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Jadi area parkirnya luas. Karena apa? Kita mencari mobil second, kita perlu area parkir yang luas. Kita harus test drive mobil. Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil, kita dapat merasakan karakter mobil ini apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Terus habis itu juga mesinnya kita juga bisa periksa. Terus kaki-kakinya, terus transmisinya, perpindahan giginya masih bagus atau tidak, masih smooth atau enggak. Terus koplingnya juga kita periksa. Terus ada terus getaran-getaran juga dengan kita test drive, kita coba mobil. Nah kita bisa merasakan kondisi dan keadaan mobil ini bagus atau tidak. Nah seperti itu. Nah saya juga akan membuat review ya mengenai test drive Datsun ini. Terus juga jangan lupa lihat juga video-video kami yang lain, karena setiap mobil yang kami jual kami akan membuat videonya seperti itu. Oke, apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel agar mendapat notifikasi apabila kami ada stok-stok yang baru yang kami videokan. Nah oke. Mungkin itu saja video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.